Kalau kita lihat memang kalau misalnya mohon maaf ya, kalau ajaran Kristen di Bible itu benar apa adanya begitu, ya tentu mayoritas di Indonesia karena berbahasa Indonesia itu terjemahannya. Tapi buktinya kan kita lihat hasil Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. kalau kita lihat memang kalau misalnya mohon maaf ya, kalau ajaran Kristen di Bible itu benar apa adanya begitu, ya tentu mayoritas di Indonesia karena berbahasa Indonesia itu terjemahannya. Tapi buktinya kan kita lihat hasil survei ya tinggal berapa persen gitu. Ya, betul. Memang secara data dan fakta itu memang secara kuantitas. Ya, memang diukurnya dengan kuantitas ya, Bang Andi ya. Ya, kalau diukur kebenaran dari kuantitas, ya kita saksikan sama-sama ya mayoritas siapa, gitu ya, minoritas siapa, begitu ya. Namun gini loh. Medan diskusi ini ya, tempat diskusi ini atau area diskusi ini bukan ke sana arahnya gitu loh. Bukan siapa yang paling banyak mengumpulkan jemaat-jemaatnya atau umat-umat gitu. Enggak kayak gitu. Ya, Islam mendakwahkan Islam ya, berdakwah kepada umat manusia itu memiliki adab dan akhlak. Nggak bisa semena-mena orang Muslim mendakwai seorang yang sudah beragama gitu loh. Nggak bisa, kecuali itu ada satu pertanyaan dari yang orang non Muslim kepada orang Islam gitu. Nah baru kita akan jawab dengan ilmunya begitu. betul. Nggak Jadi semena-mena, nggak seenaknya gitu ya. Kamu non Muslim, saya Muslim, masuklah Muslim sini cepetan gitu. Enggak kayak gitu, enggak. Karena kita kayak bukan agama misi gitu, nggak ada, nggak ada agama misi kayak kita. nggak Gitu. boleh saling menerkam lah. Di dalam Begitu. Al-Quran itu kita ini Muslim loh ya, apa amar ma'ruf nahi mungkar, udah ila sabili rabbika bil hikmah, kan begitu ya. Mereka juga begitu, ya adalah apa kasihilah musuhmu gitu. Kenapa sih itu yang nggak dipakai gitu? Iya. Jadi hilangkan kebencian lah gitu loh. Jadi Bahkan nggak ada bahkan betul betul menghilangkan. betul Bang Andi. Jadi sebelum naik komal itu refresh dulu, hilangkan kebencian itu. Nah supaya Anda nyaman gitu loh. Nyaman menyampaikan gitu loh. Ya kalau kira-kira ada serangan balik, Anda nggak bisa jawab, legowo aja bahwa, wah kalau soal itu saya belum bisa menjawabnya. Next lah ya, beri saya waktu. Saya rasa juga Muslim memaklumi, nggak mungkin mau ngetawain dalam memaksakan kan gitu ya. Sebaliknya juga begitu kalau ada pertanyaan dari Kristen. Kan kita ini bukan ulama, kita bukan ahli-ahli banget gitu ya. Nah kalau kira-kira meragukan untuk menjawab, ya next ya bro. Saya akan jawab lain kali nanti. Takutnya saya menjawab salah. Kan gitu ya. Legowo gitu loh. Betul, Gitu. betul Bang Andi. Tapi yang paling berkesan sama saya ya, ketika saya berdialog itu cuma ada satu dua orang Kristen loh yang enak banget diajak dialog itu. Sampai akhirnya saya Banyak, betah gitu. banyak, banyak, Heeh. Kayak Pak Joshua Tewu gitu kan. Terus banyak. ada lagi yang lain-lainnya gitu. Enak gitu diajak dialog gitu. Dan kita juga saling toleransi gitu loh. Nggak mencari menang, nggak mencari kalah gitu ya, nggak mencari mengharapkan dia harus masuk ke Muslim gitu kan, atau sebaliknya gitu, nggak kayak gitu. Kita berdialog aja enak gitu kan. Iyalah. Memaparkan Pada apa dasarnya yang memang begitu Bang begitu. Guntur. Tidak ada orang Iya. Islam itu yang pernah di mana-mana komal yang saya tengok harus kamu masuk Islam hari ini juga, tidak ada begitu. Nggak ada. Namun oleh karena kita itu selalu sebenarnya tergiring, oleh karena mereka itu selalu berasumsi dan berhalusinasi menjawab dengan sesuai keimanan mereka yang tidak alkitabiah. Jadi itulah semua yang mengundang kita ke perdebatan. Karena memang Kristen itu tidak pernah jujur ya kalau untuk diskusi. Bahkan saya selalu bilang di grup WA, Kristen itu kalau jujur pupus, mereka 1 minggu pupus itu. Karena memang Kristen itu bukan ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengakui Tuhan di Bible kepada Kristen. Tidak ada juga Yesus bilang dia akan mati di salib. Padahal itu Aduh, hilang suara. Hilang akhirnya Tuhan, hilang suaranya. Kenapa nih? Kenapa nih? Yang jelas kita ya begini ya, antara agama Islam sama Kristen ya. Islam itu agama dakwah, bukan agama misionaris.
Tidak ada niat kita dalam hati itu untuk mengislamkan orang. Karena untuk menjadi Islam itu hak Allah mendapatkan hidayah. Kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Terserah yang mendengarkan kan gitu. Tidak ada paksaan dalam beragama kan gitu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi berbeda dengan sebelah. Ada misionaris di sana. Bahkan kalau stuck dalam satu periode itu harus turun ke jalan dengan berbagai cara. Ini data loh ya. Karena memang misi namanya misionaris. Di agama mana ada istilah misionaris? Islam kah, Kristen kah? Islam nggak ada misionaris. Gitu loh. Jadi itu dia. Artinya apa di sini? Tolonglah jangan memaksakan. Baik-baik saja. Buktinya banyak yang mualaf kok. Bang Andi, Iya. Ya gimana bang? mau nanya nih, tadi Bang Andi mengatakan ada ayat agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu kenapa? Ada sebab apa sehingga ayat itu ada? Oh iya, itu kisahnya begini bang. Nabi Muhammad Gimana? Shallallahu Alaihi Wasallam sama kafir Quraisy itu waktu itu ingin berdamai. Begini aja deh Nabi Hmm. Muhammad, bagaimana kalau minggu ini kamu menyembah yang aku sembah, nah minggu depan aku sembah yang kamu sembah, makanya turun ayat itu. Lakum Oh dinukum gitu. waliyadin. Ya bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Nggak boleh dicampur-campur. Itu loh bang, itu turunnya ayat itu. Tapi Mudah-mudahan saat saya. itu Hmm. perdebatannya bukan dengan Nasrani atau Kristen begitu ya? Kafir Quraisy, Gitu. gitu bang. Tetapi kalau dikenakan juga umum gitu ya, artinya bisa juga dikenakan jika berhadapan dengan umat Kristen atau dengan agama lain itu boleh digunakan juga gitu. Ya kalau untuk saudara kita Kristen gitu ya, ya kan Kristen nggak pernah menawarkan bahwa mari kita hari ini lu ke gereja besok gua ke masjid, lu kan nggak juga. Tapi itu berlaku universal sih sebenarnya, Gitu. bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, nggak ada pemaksaan. Gitu. Silakan aja lu, agama gua gitu loh. Damai Iya, itu iya, iya. Indonesia kalau pakai itu, Betul, betul, betul. gitu. Bagus Itu sih. itu. Tapi Bang Suki, bagus juga tadi Bang Suki, mendengar sebentar Bang dari Suki, ya, Bang Suki, ya. sebentar Bang Suki. Kalau mau lebih spesifik, ya, itu tentang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 120, ya, yang Gitu. kalau nggak salah itu narasinya, ya, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti milahnya mereka sedikit demi sedikit. Oh begitu. Itu secara spesifik. Artinya begini. Umat Islam itu akan selalu mendapat pertentangan. Gitu loh. Hmm. Karena apa? Karena umat Islam ini adalah dasar dan pondasi agamanya itu sangat kuat, kokoh. Tidak akan bisa goyah begitu. Jadi akhirnya mereka itu mencoba untuk menggoyahkan kekokohan keimanan umat Islam ini. Itu. Jadi Bukannya itu Bang, kenapa? Bang, bukannya bangsa Yahudi itu kan punya agama yang benar, yang tauhid juga. Kan ditawarkan kepada abang, kepada Saya umat jawab. muslim saat itu. Nggak bisa, Kenapa bukan begitu maksudnya. Ya Begini, dengar dulu disebut di sana pertanyaannya. itu milah, disebut di sana itu milah, ya. Milah itu banyak arti, Pak. Milah itu banyak arti. Ada yang menerjemahkannya sebagai agama, ada yang menerjemahkannya sebagai jalan, ada yang menerjemahkannya sebagai gaya hidup, ya, pola hidup dan sebagainya gitu ya. Itu kalau kita mau lebih dalam lagi, agama Yahudi kalau memang kita telusuri, mereka itu memiliki satu keagamaan yang eksklusif ya, gitu? paham ya, eksklusif ya. Nah, beda dengannya dengan Nasrani atau Kristen gitu ya, beda. Mereka memiliki ada namanya misionaris ya, itu ada di dalam Bible gitu ya. Sebarkanlah gitu kan Injil ke seluruh bangsa seperti itu kan, ya kan? Nah, bagaimana dengan Yahudi yang agama eksklusif itu? Karena mereka merasa bahwa agama mereka ini adalah eksklusif, akhirnya mereka memiliki namanya itu kecenderungan untuk menguasai dunia, Pak.
yang akhirnya memaksakan seluruh bangsa-bangsa lain itu mengikuti mereka, untuk menjadi pengikut mereka, bahkan kalau bisa jadi budak-budak mereka. Itu maksudnya loh Pak, eksesnya dari terbukti. Ya, 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 ya. Ya kalau Terbukti kan? tawarannya bangsa Yahudi untuk menjadi budak ya pasti ditolak lah. Tapi kalau tawarannya itu untuk mengikuti agamanya, tentu kan yang Ini diketahui ya. Nah, banyak makanya orang saya Yahudi itu. katakan tadi, milah di sana dikatakan milah, menggunakan kosakata milah. Milah itu ya banyak arti di sana, diterjemahkan ada agama, Hmm. diterjemahkan jalan hidup, diterjemahkan pola hidup, ya, style, seperti kayak gitulah. Itu. Jadi terjemahan di sana itu sangat banyak sekali untuk kosakata milah ini, gitu. Jadi tidak hanya terbatas untuk agama aja, sedangkan agama ini adalah kata terjemahan yang sangat mendekati ya, dari kosakata milah ini, gitu loh Pak. Ya, Dalam ayat jadi tersebut artinya Al-Baqarah ayat 120 ya. Coba kita buka di sana. Apa yang dipergunakan dalam Al-Qur'an itu oleh Allah itu milah, gitu. Bukan din. Beda lagi tuh, din dengan milah itu beda. Gitu loh Pak. hmm, Paham ya? Jadi ya, jadi artinya begini, walaupun ada bantahan bahwa Yahudi ini agamanya eksklusif. Memang yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu apa sih Yahudi itu? Siapa yang ngejahit? Apakah Yang ngejahit malam-malam nih siapa iya, yang ini ngejahit? siapa yang ngejahit ini ya? Mungkin besok mau ada acara kali, jadi kan yang ngejahit dulu dia. Bang Rohit, Rohit, kamu nulis ya? Jangan, jangan. Ini siapa dulu yang baru naik ini? Bang Rohit? Rohit, Berisik nih. Begini ya Pak Suki. Ya, silakan Ya, Bang Andi, ditambahkan, silakan. jadi Nabi itu terstruktur mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Yudaisme itu kan dia di Taurat Musa. Apa sih Taurat itu kan tanah. Itu isinya Torah, Nevi'im, Ketubim. Di situ ada kitab dan yang lain-lain seperti hadis gitu. Jadi Yudaisme itu hanya sampai kepada Nabi Musa. Di luar itu dia nggak percaya, tapi dia akui. Dia akui ada, tapi dia gitu. nggak imani gitu. Taurat Musa saja Hmm. sampai dia itu. Ya, Yudaisme Nah itu, lalu Yudaisme itu dia agama silent, bukan siar dia, gitu. Nah, ya, syariatnya apa sampai Nabi Musa ya itu hukum-hukum Musa itu dia. Tapi tauhid dia, cara tauhid. ibadahnya hampir sama dengan umat Islam. Dia ajannya juga ada, Sema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad gitu. Dia juga tefillah. Apa itu tefillah? Hampir kayak selota, hampir kayak sholat gitu. Gerakannya hampir sama. Tapi itu ya yang pernah diajarkan Nabi Musa. Nah sesudah itu, beberapa ratus tahun kemudian, Yesua Amasya atau Nabi Isa alaihissalam diutus untuk berkesinambungan. Ya kan, sebagaimana di Matius kan itu, aku datang bukan untuk meniadakan, bahkan mengendapinya, tak satu pun titik dari hukum Taurat dihilangkan sebelum langit bumi dan runtuh kan gitu. Yesus melanjutkan. Jadi berkesinambungan tuh para nabi gitu. Nah syariatnya berlaku di zaman nabi itu. Jadi setiap nabi itu ada syariatnya. Tapi syariat para nabi itu artinya apa? Sumber utamanya pengajarannya dari Sang Pencipta. Disesuaikan kultur budayanya setempat gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberatkan kaumnya. Seperti Nabi Musa, kaumnya berbahasa Hebrew, diturunkanlah ayat suci berbahasa Hebrew supaya Nabi Musa itu nggak pusing menyampaikan. Seperti Yesua Amasya juga bahasa Aramaik. Ya itulah begitu bahasanya begitu. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, bahasa setempat dia bahasa Arab. Ya turunlah berbahasa Arab supaya memudahkan. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala agar makhluk hidup ini itu lu boleh bebas, tapi gue kasih lu petunjuk. Ini bahasa Betawinya ya. Ini ada petunjuk, ini ada undang-undang nih, lu ikutin. Kalau lu mau selamat masuk surga, aduh,
Disalamin dulu deh itu Ya, orang dia. lanjut. Ya jelas ada kitab suci bro, sebagai pedoman kita. Begitu juga teman Kristen kan ada Bible gitu. Iya. Ya ikuti aja tuh Bible. Bang Mulia, selamat malam Bang Mulia. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Turiman, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Kalbar monitor kedalaman. Oh, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Iya. Sebentar aja ya bang, saya naik ya bang. Ya, silakan. Ya selamat malam, assalamualaikum. Bang Hidayat sehat-sehat, Bang Andi sehat-sehat, Bang Ali. Insyaallah, amin. Salam kenal, Bang Turiman, salam kenal, Bang Suki. Ini saya mau ini aja biar lebih jelas nih. Ini yang typing di bawah, Oten. Waduh. Kalau ngerasanya Oten, cepet naik ke atas. Jangan main typing di bawah. Ya, begini bang, kalau Itu typing aja. itu kalau typing itu ilmunya cuma typing, nggak usah percuma dia nggak punya mulut, udah. Iya, makanya tadi saya juga mental typing semua tuh. Cuman tadi saya lagi, belum naik ya Bang, tadi si bang Victor. begini ya, saya udah lama sama Al Hidayah, kita di grup WA bang ya. Pada situ di fasilitas di HP itu kita udah grup WA voice note. Di situ kita bisa ngomong, tapi kebanyakan typing. Artinya apa? Kalau nggak ngetik ilmunya nggak ada. Harus A, B, C, D baru itu. Kalau suruh ngomong ribet bang. Gitu Cuman loh. pesen aja ini bang, punten sebentar aja ini para typing yang Oten yang apa, jangan selalu menyalahkan Muslim yang selalu menghujat. Mereka harus keliling juga di room-room mereka yang Oten gitu. Sumpah ini malam ini sama tadi yang Victor itu tuh, saya suruh Sherlock di mana dia. Udahlah bang. Udah, Nanya sabar. tuh. Assalamualaikum Bang Mulia. Insya Allah mudah-mudahan semua kita di sini diberikan kesabaran. Ya, Amin. sehingga amin ya rabbal alamin sehingga mendatangkan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal Iya. alamin. Room Kita Bang lanjut Hidayat. aja ya Bang Mulia Room ya. Bang Hidayat tuh adem banget tadinya kenapa Iya. tadi si Victor masuk, aduh ampun. Ini kayaknya Bang Suki keren juga nih Bang Andi ya. Makanya Jadi gue pertanyaannya keren salut juga salut nih. sama Bang Suki nih. Iya, Selama coba kita salam beri kenal, kesempatan salam. beliau lagi ya. Kita kasih kesempatan Aduh. beliau lagi untuk bertanya-tanya tentang Islam. Silakan Iya. Bang Suki. Ya, itu lanjutannya tadi ya, yang Bang Andi jelaskan bahwa Yahudi itu dia hanya meyakini Torah itu aja dan yang lain hanya dia percaya ada. Yang saya mau tanya, apakah sembayangnya dia itu syariatnya sesuai dengan Torah yang ada di dalam 5 kitab itu atau sudah berubah itu Bang Andi? Tefilahnya Yudaisme itu ada pergeseran bang. Ada Pergeseran, pergeseran. kan, ya? Iya, ada pergeseran. Jadi Tapi udah nggak sini lagi ya. saya nggak mau menilai itu bang karena nanti apa ya kita kan nggak punya hak untuk itu ya. Kecuali ada Yudaisme di sini bisa nerangin. Itu aja sih. Jadi kita nggak boleh gitu. menilai. Yang jelas intinya adalah dia itu kalau tefilah itu, dia kalau selota itu pasti tujuannya kepada menyembah kepada Sang Pencipta. Itu intinya. Iya. Tapi kalau saya lihat dari kitab Perjanjian Lama itu Torah itu sendiri, di kitab Imamat itu kan jelas sekali mengenai ibadahnya itu di Bait Allah ya gitu ya. Ya. Sedangkan sekarang Yahudi tidak mempunyai Bait Allah itu sendiri, bagaimana dia melaksanakan Tauratnya Musa. Kan masih ada tembok ratapan di sana bang. Terus kedua, dalam hal ibadah, kalau kita kan sholat berjamaah itu masih ada kan ke sinagog bang. Jadi ada waktu-waktu Iya, tertentu, itu ada waktu. tidak secara penuh, Entar dulu, secara Bang. penuh Taurat itu dilaksanakan, Pak. Enggak ada Seperti waktu-waktu. pengorbanan bawa Entar. hewan korban gitu. Itu lain bang, lain Lain. ibadah, lain sembelihan. Mereka itu ada waktu-waktu tertentu mereka berjamaah. Ada waktunya hari apa lupa saya ya. Ada waktunya mereka tefila itu sendiri-sendiri di rumah. Jadi ada waktunya berjamaah, ada waktunya sama dengan umat Islam. Gitu dah. Kalau sholat berjamaah di masjid dapat 27 kali. Tapi bisa juga sholat di rumah. Kecuali hari Jumat wajib hukumnya. Gitu loh ya. Jadi sama hampir Yudaisme itu. Kadang dia selota berjamaah ya kadang sendiri-sendiri. Yang jelas itu mereka itu wajib hukumnya. Iya. Di dalam Torah itu sendiri kan ada hukum kasih, Bang ya. Itu apakah mereka itu bangsa Yahudi melaksanakan hukum kasih itu juga? Ya Yudaisme sangat kasih bang. Bedakan dengan Zionis. Sangat kasih. Bedakan dengan Zionis. Praktisi Yudaisme itu orangnya nggak kalem.
Yudaisme dengan Oh, Zionis itu berbeda, Bang. Justru mereka sering sering ajaran mereka itu nggak boleh membunuh, nggak boleh invasi. Tapi dasar negara itu mempergunakan Israel Yakob itu sendiri. Anda lihat sendiri benderanya ada dua garis atas sungai apa sungai Efrat dengan sungai Nil. Sepanjang itu belum tercapai dia akan nggak berhenti. Makanya pelajari bendera Israel apa sih? Ada garis di atas satu, garis di bawah. Sungai Efrat sama sungai Nil. Itu panjangnya berapa bang harus dikuasai itu? Makna bendera gitu. Israel itu. Ya, Itu ya. ya. Jadi Lalu beda. Bang, Mm, nah kan bangsa Yahudi itu atau agama Yahudi ini kan diakui sebagai pemilik atau mengakui Tuhan itu satu. mm. Mengapa umat Muslim nggak ikut aja seperti bangsa Yahudi? Oke Itu ada baik. persamaannya atau perbedaannya dengan bangsa Yahudi mengenai tauhidnya itu? Oke Tuhannya tahu sama nggak ya? Tuhannya sama bang kan Nabi itu Sama. diturunkan dengan bahasa kaumnya. Dan sekarang Hmm, begini ya bang ya. Kalau Taurat yang asli sekarang itu juga perlu diragukan. Apakah di sana ada kata Allah atau karena mereka itu nggak boleh menyebut Tuhannya dengan sembarangan. Yahudi itu paling iya. males bilang Yahweh, nggak ada Yahweh itu, nggak ada ya Tuhan itu, gitu ya. Jadi Jadi manggilnya artinya apa? ya aku adalah aku, Itu dong Eser, iya, artinya. itu ya. Hmm, Nah, kenapa umat Islam tidak mengikuti itu? Ya kan ada Nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada Nabi Muhammad gitu. Shallallahu alaihi wasallam yang apa ya penutup para nabi, rahmatan lil alamin melengkapi semua syariatnya. Yudaisme nggak ada syariat-syariatnya seperti Islam. Bagaimana hukum-hukum jual beli? Bagaimana hukum nikah? Bagaimana hukum negara? Makanya itu Zionis itu melanggar banget Torah itu Zionis itu. Iya. Coba tentara Republik Indonesia sama TNI. Pernah nggak mereka melanggar Al-Quran? Enggak. SOP-nya jelas. Makanya indah sekali itu umat Islam. Apalagi berada di Indonesia bang. Iya, betul. Gitu. Betul, Itu betul. jawabannya bang. Bahwa kami umat Nah, Islam itu ada Nabi Muhammad. Bukan mengikut kepada ajarannya Nabi Musa. ya, ini pertanyaan lanjut nih, Bang. Hmm. Kan di Islam itu, di Muslim itu ada namanya hablum minallah, hablum minanas. Itu kan Hmm. artinya memiliki ajaran kasih juga ya. Seperti Bang Al Hidayah katakan kasih, bahwa umat Islam lebih mengasihi dibanding orang Kristen itu sendiri, kan begitu. Ya. Yang saya mau tanya sebetulnya menurut Abang itu arti kasih itu sendiri di dalam Islam apa? Kasih. Bagaimana menjelaskan? Ya, Kasih itu kan love ya. Cinta. ya. Menyayangi. Ya. Menyayangi. Ya hablum minannasnya itu kita sesama makhluk hidup itu harus saling menyayangi, tolong melolong, bantu membantu. Contoh ya hablum minannas kita di Islam ya Bang ya. Misalnya saya orang kaya, tinggal satu daerah. Kalau ada tetangga saya, mau dia Islam, mau dia Katolik, mau dia apapun dia, kalau dia ada mati kelaparan itu tanggung jawab saya Bang. Gitu. Itu hablum minannasnya Ya, itu ya. loh. Ya, itu tanggung jawab saya loh. Ya. Dimintai pertanggungjawaban, ya di, lu kaya raya loh. Tapi lu pelitnya minta ampun, tetangga lu mati loh. Si Fulan. Gitu loh bang. Itu belum minasnya. Love, Ya. love bang. Cinta. Nah, pertanyaan saya, kalau Allah itu atau Allah itu sama nggak dengan namanya kasih? Kalau di Kristen kan Allah itu kasih, dia kasih adanya. Apakah seperti itu juga atau bagaimana, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 99 nama. Atau sifat Hmm. yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Termasuk kasih. Maha pengasih dan maha penyayang. Hmm. Tapi pengertian dari kasih sendiri itu apa, Bang? Yang Ya itu tadi yang lah. Allah punya itu, yang Allah miliki. Berbeda kasih antara hablum minannas, berbeda kasihnya Allah sesama makhluknya. Gitu. Ada maha, kalau manusia itu nggak ada mahanya. Hmm. Jadi hanya sang pencipta itu mempunyai maha, maha kasih. Kalau manusia nggak bisa maha bang. Tapi, baterai saya mau habis.
Tunggu. Hmm. Ngedrop. Cis, tunggu ya. Sama manusia maha tidur, maha makan, maha tebarus gitu. Ya. Power bank Bang Andi. Ya, ya, enggak udah saya lupa cas. Saya kan pakai ini apa sih namanya ini yang gede ini loh. Jadi biar cas juga nggak bunyi. Kira-kira begitu Bang. Kalau manusia tuh nggak ada mahanya, hanya satu yang maha kasih. Nah, Itu perbedaannya Bang. dengan adanya sifat-sifat Allah itu yang 99 gitu ya, banyaknya itu. Nah, tujuan dari umat Islam itu beriman kepada Allah itu menjadi seperti apa, Bang? Ya supaya kalau kita di dunia ini kita menjadi manusia yang baik. Ya, Hmm. kita menjadi manusia wakil di bumi ini ciptaan yang paling sempurna. Kita nggak boleh merusak bumi. Kita harus merawat bumi, menyayangi semua apapun yang ada di bumi. Itu pertama. Tujuan yang paling utama adalah kembali kepada yang menciptakan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya ini punya maksud atau pengertiannya itu bahwa manusia harus menjadi seperti Allah itu, atau kembalinya bagaimana? Enggak. Kembali kepada tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tertinggi nanti adalah di jannah. Gitu. Ya, surga. Boleh saya tambahkan Bang Andi? Boleh saya tambahkan nggak Bang Andi? Boleh. Mohon izin. Gini ya, Bang Suki ya. Ya. Ya, kita ini manusia ya. Kita berpikir dalam rasio manusia ya, logika manusia gitu ya. Kalau kita ini manusia, sudah tentu kita berpikirannya itu kalau melakukan sesuatu itu pasti akan mengharapkan imbalan gitu ya, reward, gitu ya. Itu sudah lumrah gitu ya manusia ya gitu ya. Nah, dalam akidah atau keimanan itu bukan reward yang kita inginkan, tapi rasa cinta dan kasih sayang dari pencipta kita, pencipta seluruh manusia, pencipta seluruh makhluk ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah mencintai kita sebagai hambanya, itu reward apapun akan diberikan olehnya. Gitu loh. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sangat sudah ditegaskan, ya. Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Loh, ini tidak ada pengecualian loh, Bang Suki. Ya. Tidak ada pengecualian. Dia baik mau muslim, baik mau kafir, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, Maha adil kan? Ya. Di Al-Baqarah ayat 195. Lalu di Al-Baqarah ayat 222-nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tidak ada pengecualian, hanya bertobat kepada Allah. Suci itu artinya gimana, Bang? Bisa dijelaskan? Mensucikan diri itu adalah membersihkan diri, ya. Kalau misalnya kita dalam prosesnya itu enggak, mensucikan diri itu artinya jiwa, ya, badan, dan rohani. Termasuk sunat juga kan Bang Guntur ya? Seperti itu. Jadi jasmani kita harus suci, ya. Dijawab singkat aja. Ya, rohani kita juga harus suci, gitu. Itu mensucikan diri. Kalau kita mau mensucikan diri jasad kita, yaitu dengan toharoh. Caranya kalau menurut Islam itu dengan berwudu, dengan mandi junub dan sebagainya, dengan air gitu ya, air yang suci dan mensucikan gitu. Nah, lalu bagaimana kita mensucikan jiwa kita? Itu dengan bertaubat. Dari hal-hal apa tuh, Bang? Bertobat aja. Itu kan pertama dari penyembahan, dari peribadatan. Apakah beribadah kita ini sudah benar atau belum gitu loh. Ya, gitu. Baik dari muslim maupun non muslim, ibadahnya sudah benar belum, gitu kan? Menyembah kepada siapa, gitu kan? Makanya di dalam Al-Quran juga ada, ya, orang-orang yang lalai akan sholatnya itu kan celaka, lalai. Hati-hati,
Makanya kita ini selalu diminta, Allah tuh sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Itu loh. Mau dia muslim, mau non muslim gitu. Tapi bertobatnya dan mensucikan dirinya itu yang sesuai. Yang memang ada petunjuknya dari Allah itu sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau Bang Suki ingin dicintai, disukai oleh pencipta Bang Suki, ya ikuti itu. Kemauan. Yang mana diikutin gitu. itu? Ya nggak tahu, terserah. Bang Suki mau baca apa gitu ya, mau baca yang mana gitu ya, mau baca Bible, mau baca Al-Quran, ya tinggal ikuti aja gitu loh. Pertobatan apa yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan gitu loh. Maksudnya gitu ya. Kalau saya kan Islam, seorang Muslim, tentu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sunnah-sunnah Rasul gitu kan, dengan diajarkan dengan cara-cara bertobat, taubatan nasuha gitu ya. Gitu loh Mas Suki. Iya. Lalu, nah inilah sebenarnya kunci ya. Tadi kan Bang Suki menanyakan sebenarnya apa sih motivasi Muslim itu kepada Allah gitu, motivasinya gitu kan, beriman kepada Allah, motivasinya apa? Jangan terlalu agar panjang, Bang. dicintai, ya agar dicintai oleh Allah, itu aja sih. Karena kalau Allah sudah mencintai hambanya, masya Allah, mau minta apa, wah diberi langsung, gitu loh, ya, gitu aja ya. Silakan Bang Andi. Ya gimana, Pak Suki? Pak Suki Kristen Saya- ya? Sampai bingung Bang Andi. Enggak, Pak Suki Kristen. Iya bang. Oh, Kristen. Ya, dia Bang. Kristen itu, jadi dia selalu ikut-ikut di kumal-kumal saya ini. Bagus lah. Gini bang, tadi pertanyaan-pertanyaan saya itu saya pengen tahu apakah ada kesamaan atau perbedaannya. Jadi kasih di dalam Kristen itu, kalau saya definisikan itu adalah bukan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu, tetapi suatu keberadaan diri di mana orang itu memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan pikiran perasaan Tuhan. Jadi sejiwa. Jadi kasih itu bagaimana orang itu apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Beda, Bang. Jadi menjadikan manusia itu segambar. Nah, Izin, itulah izin. kasih di dalam Kristen. Enggak, Gitu, Bang. beda. Mohon maaf. Ini Gitu. Anda ini menafsirkan. Kalau sesuai dengan data yang di Bible sebagaimana Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Bang yang ada di Bible gitu. Apa Itu di sana? salah satu itu Ah, bagian kecilnya, Bang. Jadi Jadi ajaran kalau- kasih di Kristen itu Bang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihilah Iya. musuhmu, doakan dia yang menganiaya kamu. Artinya ajaran kasih di Kristen itu benar-benar ajaran kasihan. Bunuh diri. Gitu loh. Gini, Artinya gini, apa gini. enggak ajaran pasrah, enggak boleh melawan, Bang. Bang Andi Iya. gini. Bentar Bang Andi. Bang Suki, kita buktikan Iya. yuk, coba ya tesis Anda ya. Saya katakan tesis ya. Nah, tesis Anda yang mengatakan bahwa kasih itu sedemikian rupa seperti itu ya. Sekarang kita buktikan apakah betul kasih yang Anda definisikan seperti itu tuh benar gitu ya. Nah, sekarang gini. Iya. Saya mau bertanya kepada Anda. Anda menyukai nggak kalau Tuhan itu marah? Iya, boleh. berarti gugur dong tesis Anda itu. Enggak, Bang. Jadi marah itu dibolehkan selama marah itu konstruktif, Bang. Nah, Mengajak orang berarti semakin Anda, baik. nah, Gitu, Bang. kan artinya Itu kasih, tadi kasih itu harus sejiwa dengan Tuhan, gitu ya, sejalan gitu kan artinya Iya. gitu ya. Nah, ketika Tuhan itu marah, di mana letak kasihnya itu? Iya, maksudnya begini kasih, Bang. Saya marahin anak saya itu supaya belajar, supaya besok dia jadi pintar. Nah. Itu kasih, Bang. Nggak bisa, Nah, itu Pak. marahnya begitu. Konstruktif, Nggak bisa. membawa orang itu menjadi baik, Bang. Itu Nggak kasih. bisa, Pak. Jadi walaupun marah, benar. Seseorang yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan jiwa yang kasih sayang, itu tidak akan pernah bisa marah, Pak. Percaya nggak? Beda, Bang. Salah. Beda, berarti tesis Anda itu sangat bertentangan sekali dengan logika.
Gitu loh Pak. Jadi Kita marahnya ini Bang, jadi orang pembuktian yang loh, pembuktian ini. iya. Jadi marah ini itu juga harus tahu struktur Bang. Yang boleh Nah, marah itu orang tua kepada anak Bang. Bang, Lalu ini nah, pimpinan udah kepada bawahan. kan Itu yang marah izin Bang. izin dulu, ini udah Gitu. kondusif, udah kondusif. Saya izin dulu ya, ngantuk gua. Oke? Oke, Bang, Bang yang Andi, Yang Bang Andi, Andi. Bang Andi. Makasih Bang Andi, Iya, makasih. udah Ya, kondusif. syukron, Thank you. Oke. jazakumullah khairan Kasih katsir. semuanya. Alhidayah, assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi sekarang. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bang Suki ya. Jadi Iya. analisa Anda tentang kasih itu sangat bertentangan. Kalau sekarang sifat marah itu dibolehkan untuk Tuhan, artinya dibolehkan juga untuk manusia, begitu loh. Boleh Bang. Kan tadi saya bilang konstruktif Bang. Iya. Nah, Jadi nah, seperti gini, Abang host di sini kan, dia memimpin Bang, memimpin supaya pesertanya ini jadi baik. Dia boleh marahin Bang, tapi memarahinnya untuk baik. Itu konstruktif, itu benar, itu kasih Bang. nggak bisa. Gitu maksudnya. Yang namanya marah, ya, kalau definisi marah itu adalah mengeluarkan sesuatu yang pasti sifatnya buruk, Pak. Bukan dari Nah, efeknya. Nah, ini kalau kalau sudah tentang mengenai didefinisikan sebentar, Pak. seperti Enggak, ya, ya. sebentar, Pak. Kalau konstruktif ataupun destruktif itu hanya sebagai apa namanya? Embel-embel di belakangnya dari sifat marah itu. Paham ya? Ya. Iya. Sejatinya marah itu, sifat marah itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Ada nggak kemarahan yang disebut kemarahan yang baik kalau tidak ada embel-embel? Ada Bang. Orang tua sama Gimana? anak itu Bang baik Itu saya Bang. bilang itu adalah embel-embel, Pak. Itu embel-embel nggak bisa dimasukkan ke dalam definisi. Ya lalu kalau orang Nih, tua marahi anak itu supaya timbulnya belajar, sebentar, Pak. Timbulnya itu amarah marah itu atau berasal bukan? dari mana? Timbul marah itu berasal dari mana? Marah itu karena melihat ada ketidakberesan, Bang. Bukan Ketidaktepatan dalam kemalasan emosi itu. yang tidak terkontrol, Pak. Iya, kalau Timbulnya marah yang amarah negatif ya itu begitu. dari emosi yang tidak terkontrol. Mm. Betul kan? Betul, Nah, betul, kalau boleh. emosi yang tidak terkontrol, itu sesuatu yang tidak baik, Pak. Bagaimana bisa Benar, dikatakan Bang. baik amarah itu? Ya, Tapi kalau ada embel-embelnya, ya itu sih terserah, berbeda lagi dengan definisinya. mm. Jadi tidak bisa kita menggeneralisir sesuatu perkara itu satu hal dalam satu perkara, nggak bisa. Yang jelas, kalau Anda mendefinisikan kasih itu seperti itu, maka saya tanya, apakah boleh Tuhan itu marah? Anda katakan boleh, berarti kasih itu hilang dalam diri Tuhan. Jangankan Kalau marah, Anda Bang. Jadi itu menurut pandangan manusia, Yesus datang dibunuh, padahal itu bentuk kasihnya dia. Tapi karena pikiran manusia berbeda, lalu disangkanya Tuhan itu jahat. Nah itu kan bedanya. Nah, tergantung kita mau memiliki pikirannya, sudut pandang pikiran dari Tuhan atau sudut pandang pikiran manusia. Itu bedanya, Bang. Halo. Mental. Assalamualaikum, Ustaz Ram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Al-Hidayah, sehat Alhamdulillah, semua. insyaallah, amin, amin. Selamat Hari Raya Bang, Idul Fitri, maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin. Gimana kabarnya Bang? Lanjut. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Bang Guntur ini kebental tadi, mana dia? Bang Triman, ada mau disampaikan Bang? Sama Bang Mulia, silakan. Ada Bang Suki ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Kalimantan Barat sudah 2 tahun ini mengamati dialog lintas agama.
Alhamdulillah ya, eh, di Kalimantan Barat, di pedalaman Kalimantan Barat, banyak yang mengikuti live streaming, live virtual dialog-dialog ini Masya Allah. dan menggugah para rekan-rekan dari saudara kami dari etnis Dayak ya dialog tapi tidak menghujat begitu. Memang kita jaga keragaman ini begitu. Nah, oleh karena itu tadi Pak Suki saya mengapresiasi dengan diskusi bertanya, namun agar tersistematis, terstruktur, ya namanya diskusi itu kan ada 5 tahap sebenarnya. Di dalam diskusi apapun, ya yang mau semi ilmiah, mau ilmiah pure itu ada 5 langkah. Misalnya begini, ya kan? Ada 2 teks, yang satu Bible, yang satu Al-Quran. Maka langkah pertama saya sering memberi masukan kepada Bung Yonatan Nandar, Ustadz Juma. Kita buat kategorisasi dulu. Teks-teks mana yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Misalnya, temanya itu tentang konsep Bapa di dalam Bible. Maka kumpulkan dulu teks-teks Bible tentang yang berkaitan dengan Bapa, konsep Bapa gitu. Nah, tadi pagi saya akhirnya berdiskusi dengan mahasiswa saya yang mengikuti live. Saya sering minta pendapat kepada mahasiswa saya yang mengikuti live 24 jam dari channel manapun begitu. Baik yang muslim maupun non muslim di kelas. Lalu saya terapkan 5 langkah analisis kategorisasi yang sebenarnya itu adalah ilmu hermeneutika dan semiotika teks begitu ya, yang sering dipakai di dalam memahami teks oleh saudara-saudara kami yang Kristiani. Nah, ternyata kita berdialog. Ternyata di dalam teks Bible itu ada 2 konsep Bapa begitu. Ada di Yohanes 8:44 dan konsep Bapa di teks lain di Yohanes 17 ayat 3. Saya lalu tes case dengan mahasiswa saya yang non muslim gitu. Coba dibaca dua-duanya gitu. Nah, pilihan Anda memilih. Terus saya giran kepada mahasiswa yang Islam di kelas itu ya. Setelah mengikuti live ini 24 jam. Nah, saya ingin mengajarkan dialog-dialog yang sebat. Nah, di Al-Quran juga pilih juga. Anda mau ngikut jejak iblis, Dajjal, atau ngikut jejak malaikat begitu. Nah, akhirnya mereka ya sangat apresiasi dengan dialog-dialog lintas iman. Oleh karena itu, saya merubah kepada Ustadz Juma, tolong judul-judulnya jangan debat lintas agama, tapi dialog lintas iman, lintas agama. Itu menarik jadinya. Nah, setelah teks-teks itu dikumpulkan, baru masuk analisis kedua, yaitu namanya klarifikasi gitu loh. Kita jadi host itu, moderator itu ngajak untuk masuk ke klarifikasi, penjernihan konsep. Apa yang dimaksud konsep Bapa menurut saudara kita yang non muslim ya, dan yang Islam tentu konsep tentang Allah begitu. Nah, setelah itu baru kita fokus tetap satu tema tentang Bapa. Kemudian masuk ke langkah ketiga, namanya verifikasi, menghubungkan dasolan dengan dasain. Kalau di Al-Quran itu ayat kauliyah dengan ayat kauniyah begitu. Baru langkah keempat, namanya validasi data. Jadi bermain dengan data begitu. Baru kelima falsifikasi.
Jadi kalau 5 langkah itu dilakukan di dalam dialog eh, lintas agama gitu, lintas iman begitu. Ini bukan curhat, tapi sharing aja ya Pak ya, sharing. Karena dialog lintas ini 24 jam selama 1 tahun. Kami di Alumni Lemanas itu berkumpul, memperhatikan, merekam semua dialog-dialog lintas agama, karena ini berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia begitu. Nah, atas dasar itulah kemudian kami mengusulkan kepada pemerintah karena akan berkaitan dengan undang-undang IT, Pak. Saya background-nya adalah hukum tata negara, berkaitan dengan selalu ya kan benturannya kepada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, karena itu berkaitan dengan suku, agama, dan ras. Artinya dia menafsirkan teks-teks keagamaan lintas keyakinan begitu. Nah akhirnya alhamdulillah Pak, sekarang di Indonesia sudah dikeluarkan 3 SKB untuk memberikan pedoman kepada yang dialog-dialog seperti ini begitu. Alhamdulillah saya informasikan ya Pak ya, informasikan itu di SK bersama Pak Menteri Komunikasi Informatika RI, Jaksa Agung, dan Kepolisian RI nomor 229 tahun 2021, ya, nomor 154 tahun 2021, dan nomor KB 2/6 2021 tentang pedoman implementasi Undang-Undang IT. Alhamdulillah ya, dengan itu akhirnya kan banyak laporan nih Pak yang masuk Pak ya ke cybercrime Pak ya, karena saya kebetulan expert di cybercrime Polda Kalimantan Barat. Jadi kita berikan nasihat balik ketika laporan begitu. Nah, contoh Pak seperti pasal 28 ayat 2 yang sering digunakan laporan para pelintas dialog agama. Bunyinya kan begini Pak, teksnya di situ Pak. Ya saya sharing aja nanti ini untuk pengetahuan kita bersama bahwa sudah diwadahi gitu dengan regulasi negara ya, dialog-dialog yang agak nyerempet tentang teks agama begitu ya. Nah, supaya para pendialog itu tidak terjebak gitu dengan laporan-laporan terus sehingga ya merugikan kita sendiri semuanya begitu ya. Saya sharing aja. Boleh saya sharing ya Pak ya? Ya silakan. Ya, bunyi pasal 28 ayat 2 itu begini Pak. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, oleh 3 SKB ini sudah ada tafsir regulasinya oleh negara Pak, menjadi pedoman para penyidik Polri dalam menghadapi laporan-laporan ya yang berkaitan dengan jihad virtual ini Pak. Karena terus terang ini kan 24 jam Pak. Terus menerus selama 2 tahun kita pantau itu luar biasa Pak, ratingnya tinggi sekali grafiknya begitu ya Pak ya. Dialog lintas agama baik yang channel Muslim maupun channel non Muslim begitu ya. Terlepas dari kata-kata diksi agak panas tadi itu saya dengar tadi ya. Nah ya gitu. Jadi supaya rekan-rekan baik kristolog non Muslim maupun Muslim tidak terjebak dengan dengan ini undang-undang IT begitu. Jadi ini penting sekali. Ini kami merumuskan rumusan ini karena berdasarkan 2 tahun evaluasi kami Pak, lintas dialog iman lewat virtual Pak. Dunia maya ini kan pasti didengar, dilihat seluruh dunia gitu. Ya. Jadi izin juga Bang Triman, terima kasih sebelumnya kepada Antum karena sudi hadir di Kumal saya. Yang pasti ini saya pribadi sebagai umat Muslim dan ini Kumal Muslim Bang.
Ya, Jadi betul. terima kasih, saya sangat terapresiasi dengan apa yang antum sampaikan dari pihak kerajaan gitu bang. Namun ada hal yang harus saya pertegas di sini, khususnya kepada teman-teman Kristen karena di sini kebetulan ada Bang Soki. Sebenarnya satu hal yang sering kali terjadi, memang seperti yang mungkin berlaku banyak laporan ya daripada Muslim ataupun Kristen kepada pihak kerajaan yang berwenang di Indonesia tentang ini semua ya, tentang diskusi lintas iman. Namun apa yang saya harus pertegas di sini adalah ketika ada framing-framing atau sesuatu narasi yang tidak bersumber dari Alkitabiah yang diutarakan dalam ranah dialog perbandingan agama, karena seperti yang disampaikan sama Bang Turiman tadi, kita ini ingin mengedukasi, bukan ingin menghibur atau menceritakan yang dongeng seperti halnya cerita-cerita buku sejarah. Jadi ini kalau saya bisa simpulkan Bang, kenapa teman-teman Kristen itu selalu terpunis dengan undang-undang? Karena jujur, selama saya pun berada dalam dunia perdebatan dialog lintas agama ini, kebanyakan jawaban yang saya terima kemudian adalah asumsi, framing, dan utaraan sesuatu yang tidak sesuai dengan keimanan dan Alkitabiah mereka sendiri. Ini yang berlaku sampai hari kiamat kemudian. Yesus contoh bukan Tuhan, di Bible juga dipaksakan jadi Tuhan. Tidak apa-apa, itu keimanan kamu. Tapi dalam ranah diskusi, akui kalau memang tidak ada. Supaya jangan kita terjadi perdebatan gitu. Begitu juga kemudian ajaran-ajaran seperti pembatalan hukum-hukum Tuhan. Secara orang normal, manusia yang punya konsep beragama ini, yang kita tahu Tuhan memberikan hukum bukan adat istiadat kepada suatu kaum. Itu mohon maaf kalau dalam pahaman saya, kalau Tuhan memberikan istiadat kepada suatu kaum, itu tidak pantas dipanggil Tuhan. Itu ketua kampung kalau di Malaysia bilang, ketua daerah. Ya, jadi apalagi kalau raja segala raja, tuan segala tuan, apalagi Tuhan di atas Tuhan. Ini tidak nyambung. Begitu juga framing yang selalu terjadi kemudian ketika Rasulullah mengawini umur 6 tahun anak-anak dan 3 tahun. Jadi inilah Bang yang mungkin saya luahkan sama Abang, saya sampaikan. Kenapa terjadinya perdebatan karena hal-hal seperti ini sebenarnya. Intinya dalam diskusi seperti tadi kalau Abang ada menyimak, saya dari tadi mengutarakan data demi data supaya mereka faham. Teman-teman Kristen, sebab saya pernah Kristen Bang. Dulu saya Kristen. Jadi kenapa saya tidak bertanya sama mereka tentang hal keimanan? Karena saya sudah tahu jawaban mereka itu pasti akan menggiring ke perdebatan karena saya pernah di sana. Kalau sudah mereka itu tidak akan menjawab, bahkan tidak punya jawaban, maka antara dua jawabannya itu, baca perikop dan kamu tolol bego, tidak paham Alkitab, hanya itu jawabannya. Sementara kalau kita, bila mereka mencopot Al-Quran, tidak pernah kita bilang harus baca perikop, karena Al-Quran itu tidak punya perikop. Al-Quran itu langsung kalamullah, penceritaan langsung tentang kehidupan manusia, pengajaran para nabi. Nah ini yang selalunya berlaku perdebatan, dan alhamdulillah ini dibuktikan bukan saya percaya walaupun pihak kerajaan kita ini banyak yang muslim, tapi insya Allah demi menegakkan kebenaran tidak ada yang pilih kasih dalam Islam itu. Kalau salah tetap salah. Bahkan saya bertanggung jawab kalau memang ada framing kata-kata dari teman Kristen melapor Al-Hidayah ini penghujat, silakan sirit saya ke mahkamah, saya akan bertanggung jawab apa yang saya hujat. Karena tujuan kita berdiskusi, pertama, karena kita mendudukkan para nabi itu di tempatnya yang benar. Sehingga jangan ada kesempatan daripada mereka menghinakan para nabi itu salah seorang. Kedua, tujuan kita berdiskusi, menerangkan kebenaran Islam, karena mereka lebih dulu mengasih tahu bahwa Islam itu begini dan begono, di atas Ka'bah ada gambar babi. Bahkan Rasulullah itu di atas keldai, itu saya terbaca di Facebook. Bahkan dari situ Bang saya terjun dalam dunia lintas agama. Saya penyanyi, saya seorang penyanyi. Saya tidak pernah terfikir untuk berdialog. Tapi oleh karena ada orang-orang seperti ini, maka saya yang dulunya Kristen terpanggil. Kok ada begini ya? Sebab saya juga pembenci Rasulullah dulu. Saya membenci Islam dulu. Sebab itu saya harus datang, kasih tahu. Sebenarnya Islam itu kamu salah. Sebenarnya ajaran Islam itu ada di Bible tertulis. Sebab itulah kalau saya masuk Islam, karena Bible yang mengislamkan saya, bukan berdiskusi dengan siapa.
Maka harus saya kasih tahu kenapa saya masuk Islam karena ini. Maka terpulang kepada Anda. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat silakan nimani saja. Namun jangan coba-coba membawa kita ke perdebatan. Kita coba intinya dalam diskusi. Kalau punya kapasitas maka utarakanlah sesuai dengan Alkitabiah. Jangan menghibur diri atau yang saya bilang tadi membaca surat kabar dalam diskusi. Jadi sebab itulah kemudian kebanyakan kemudian yang ditarik oleh orang-orang kerajaan adalah mohon maaf dari teman-teman sebelah khususnya oten-oten itu, Kristen itu. Kenapa? Memang sudah jelas. Framing satu, asumsi banyak. Namun ada seperti Bang Suki ini jujur juga dia ini, tapi walaupun jujur Bang Suki, janganlah Anda terpancing-pancing dengan teman-teman kamu di kumal-kumal sebelah sana ya. Ini peringatan sama Anda. Kalau memang punya data literasi, ketika kamu menemukan di Al-Quran Rasulullah kawini 6 tahun punya anak, Rasulullah kawin 3 tahun punya anak, di dalam Al-Quran 72 bidadari berlaku seks di surga, silakan utarakan. Kalau data, ini justru bila kami mengasih tahu Injil Matius 21:11, 21:31, pemungut cukai dan pelacur mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Katanya kita menghujat. Ini ayat. Hosea 4 nomor 15, katanya Tuhan tidak menghukumi anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Karena Tuhan menyukai pesundal-pesundal bakti. Katanya menghujat padahal ayat. Jadi kalau saya itu Bang Turiman, mohon maaf saya memang tegas kasih tahu tentang agama. Karena apa? Saya tidak mau mereka terus menghujat dan menghujat dan menghujat. Banyak kumal-kumal mereka yang melakukan penghujatan secara terang-terangan kepada Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal mereka sendiri tidak tahu referensi. Apalagi Al-Quran yang bahasa Arab sedangkan Elai sejak menulis dalam bahasa Melayu. Banyak Kristen yang tidak paham apa ayat terkandung di dalamnya. Mungkin demikian. Silakan Bang. Ya, Mohon izin Pak Akhir Ridwan. Silakan. Ya, Pak Turiman mohon izin. Halo? silakan. Ya, terima kasih Pak Turiman. Ya, mungkin seperti itu ya pesan untuk kita sebagai pegiat debat lintas agama ini, agar senantiasa kita harus menjaga kata-kata kita, narasi kita ya, agar tidak menimbulkan kekisruhan ataupun bahkan bisa menimbulkan hukum-hukum yang bisa menjadi hukum pidana dan sebagainya begitu ya. Semoga dengan apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Turiman tadi membawa wawasan untuk kita, bahwasanya kita ini hidup di negara hukum, di mana warga negaranya ini adalah yang taat hukum, gitu. Artinya kita ini harus senantiasa sadar hukum dan taat hukum. Jangan coba sekali-kali kita hidup di negara hukum ini malah kita menentang ataupun melanggar hukum itu sendiri. Jangan seperti itu. Karena kita ini adalah warga negara yang sadar dan taat hukum, begitu ya. Mungkin saya rasa sudah cukup seperti itu mengenai konsekuensi sesuatu yang bisa menimbulkan kekisruhan ataupun bahkan polemik, permusuhan dan lain sebagainya yang buruk-buruk ya di dunia virtual ini. Semoga nantinya ke depannya kita akan lebih hati-hati lagi dalam bernarasi seperti itu. Mungkin bisa kita lanjutkan diskusinya dengan Pak Suki ya. Iya, boleh Bang. Mungkin ada tanggapan dari Bang Turiman, silakan Bang Turiman. Ya, baik, saya mengapresiasi bahwa kita boleh berdialog lintas iman untuk saling kenal mengenal begitu. Al-Hujarat ayat 13 kan, saling kenal mengenal. Supaya kenal bagaimana konsep di sana, di sebelah dan konsep di sini. Dengan saling mengenal itulah kemudian timbul keberagaman, dan keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Al-Hujarat ayat 13 itu, surah 49 ayat 13 Bang Suki begitu ya. Iya. Jadi begitu ya. Jadi silakan Bung Suki untuk bertanya tentang konsep Al-Qur'an begitu, membawa literasi, bertanya misalnya ya.
tentu akan dilayani oleh rekan-rekan kristolog muslim begitu, asal kita langkah pertama membuat kategori dulu, data dari tema yang kita pilih, datanya dulu begitu. Nah, dari data itu kita persempit mau yang mana dulu begitu. Nah, kalau 2 tahun saya evaluasi itu satu data belum dibahas secara selesai, dia sudah lompat lagi begitu. Ya kan begitu. Ini kan akhirnya menimbulkan multitafsir begitu. Sehingga diskusinya nggak maju ke klarifikasi, masih di kategori semuanya, tapi sudah dipenggal-penggal begitu. Ini sangat disayangkan ya. Jadi sangat disayangkan. Nah, mungkin kalau Bung Haldaya mungkin dari di Malaysia ya, berada di Malaysia ya. Iya, Atau betul Bang. Betul. Saya orang Malaysia. saya di Kalimantan Barat. Jadi, nah disitulah jadi beda memang ya, beda struktur konstruksi hukumnya kan beda begitu. Mm-mm. Ya. Ya, kalau di Malaysia mungkin sudah ada keputusan pengadilan ya tentang kata Allah itu kan. Kalau di Indonesia kan masih belum itu ada keputusan begitu ya. Ya, di sini kalau itu Bang, ada itu ada dimesyuaratkan di parlemen, di kabinet, tapi diputuskan oleh jemaah menteri, oleh karena di sini juga agak toleransi gitu. Boleh dipakai, tapi di tempat mereka beribadah, bukan untuk di luar gitu. Intinya kalau mungkin dalam dialog-dialog tidak boleh mereka mengutarakan kata Allah itu, situ tidak boleh. Hanya berlaku di gereja gitu dan toko-toko tempat peribadatan mereka. Jadi kalau dia muncul di virtual nggak boleh ya di Malaysia? Tidak boleh, ya, tidak begitu? boleh. Kalau untuk diskusi begini, apalagi kalau ikut-ikutan, tidak boleh Bang. Kalau di Malaysia. Oh begitu ya. Ya. Yang beda ya, di Indonesia masih menjadi perdebatan, salah satu agenda perdebatan itu kata Allah gitu, ya. Iya Bang, Ya. saya sendiri itu sudah 4 tahun Bang di dalam dunia maya begini karena itu memang betul. Tapi ini Bang Turiman yang saya ini ya, karena saya kan dari Malaysia ini. Ada yang menarik, beberapa hal lah yang menarik saya ini, terutama ketika menyaksikan teman-teman saudara kita Kristen itu dalam lintas iman ketika dialog mencaburi ikut berapresiasi tentang ketuhanan. Ya. Yang paling menarik saya itu tentang nama Tuhan itu Bang ya. Yang ada namanya YHWH, ada namanya Elohim, ada namanya siapa ya, Yehova, ada Hasem. Itu kalau di Malaysia tidak ada itu Bang. Oh begitu Tapi ya. ya memang saya salut sama teman-teman Kristen ini di Komal-Komal ini, tidak tahu dari mana mereka dapat itu. Bahkan itu saya mula-mulanya itu kata siapa ya YHWH ini ya. Sebab tidak ada di Bible kan. Jadi saya itu dulunya heran, tapi lama-lama saya sudah paham mereka ini kan ikut-ikutan karena mereka bilang itu kitab mereka dari orang Yahudi perjanjian lama, jadi ikut-ikutan sama Tuhan orang Yahudi gitu. Mungkin teks asalnya kah atau gimana. Tapi saya jujur Bang tidak pernah permasalahkan itu ya. Karena apa yang sebenarnya kalau kita Islam itu sudah cukup jelas tentang ketuhanan dan keagamaan itu. Tidak perlu untuk kita bingungkan lagi. Namun saya merasa heran saja, kok ada begini ya ternyata. Padahal saya juga pernah Kristen, tidak ada Tuhan saya yang namanya Hasem, YHWH gitu kan. Mungkin denom-denom yang lain mungkin. Tapi kalau di Malaysia ini macam RC, Protestan, Anglican, SIB, Katolik, Basel, banyak juga denom seperti SDA yang melakukan hari Sabat. Tidak ada yang seperti Tuhan-Tuhan yang begitu. Mungkin kalau kitab-kitab lama mungkin. Atau tidak tahu baru mungkin dijumpa atau gimana. Nah itu yang membuat saya bilang kok ini seperti lucu-lucu gitu. Ya tapi mudah-mudahan lah Bang ya. Jadi Bang Turiman kalau insya Allah kalau ada waktu selalu datang di sini Bang ya. Monitor karena saya takut juga kalau ada narasi dari saya atau teman-teman kita yang tersalah, mungkin boleh Abang luruskan langsung gitu. Untuk kasih teguran. Tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sarman. Iya nih, saya nyimak dari tadi. Bahkan dari tadi perdebatannya Mas Kiamat itu saya gemes banget Bang Hidayah. Masya Allah. Hujatan-hujatannya saya sampai Masya Allah sampai gitunya. Ini saya dapat linknya nih Bang.
Ini yang dibikin subhat. Tadi saya kirim ke Bang Al Hidayah di inbox, coba Iya, iya. dikaji Iya, iya. nanti. Boleh, boleh. Ini tulisan ininya juga nggak jelas nih. Ibni Hisam kan nggak jelas tuh. Oh, Ibni ya? Dikirim gini, Masya Allah. Bung Salman, maaf, Bung Hos, Bang Salman teh, kalau seperti ini, kalau ada literasi seperti ini, dikirim ke Bung Yonatan Nandar, salah satu kristolog Muslim itu yang avokat, yang backgroundnya hukum itu Bung Yonatan Nandar ya. Jadi memang Iya, kita kumpulkan, nah dikumpulkan, dikirim juga ke beliau begitu. Kami terus terang selama 2 tahun sedang melakukan konstruksi hukum, ya konstruksi hukum, mengamati dunia dialog lintas. Saya tidak mengatakan dengan diksi debat, tapi dialog lintas agama, lintas keyakinan yang memang ya kan itu sebuah keniscayaan adanya keragaman gitu, tapi jangan sampai menimbulkan ya kan virtual ini lalu memecah belah begitu karena Iya, iya, iya. tidak ada regulasinya, yang regulasi tiga SKB Menteri ini regulasinya, jadi jelas begitu. Jadi hanya saya memberikan early warning saja kepada penggiat-penggiat media sosial, karena apapun komentar di bawah, saya ingin sharing aja kepada saudara-saudara baik yang muslim maupun yang non muslim, bahwa semua typing, semua ini terekam semuanya Pak, terekam semuanya di cybercrime, jadi terekam semuanya, terekam. Jadi itu nanti memang kayak kiamat, terekam. Iya. Biarkan saja dia menghujat seperti apa, itu semua terekam semuanya. Ada waktunya. Sunnatullah itu sedang bekerja, ya. Ayat-ayat Allah itu sedang bekerja, ya. Juga orang-orang yang Kristen juga percaya ada yang sedang bekerja begitu. Allah. Ya, ya, Masya Allah itu sedang bekerja. Jadi terekam semuanya. Iya, Pak, Jadi luar biasa nih hujah-hujahnya, fitnah-fitnahannya nih. Semua nggak ada Arabnya nih. Hanya asumsi-asumsi. Ya cobalah dikaji lah, Pak. Kayaknya. apalagi hujatan itu ditulis begitu. Kan sudah Iya, jelas betul, itu. Pak. Ya, apalagi kalau itu kemudian ditransikan ke dalam virtual. Artinya dia ketika dia melakukan dialog lintas iman atau istilah tanda petik tadi berdebat itu dengan literasi yang memang dia sudah susun, ya berarti di dalam hukum. Ya, iya, iya. Oh, lagi nerima telepon.